Jadi kenapa gue memutuskan untuk jadi director YouTube Rewind 2021 itu diawali karena gue dan Yoga nonton YouTube Rewind 2020. Kita nonton di waktu yang sama dan akhirnya gue langsung nelpon Nawa Yoga. Kayaknya kita harus ngegarap lagi YouTube Rewind Lampung 2021, tapi dengan kru yang memang full kita yang milih. Karena sebelum-sebelumnya kru dari YouTube Rewind Lampung tuh berdasarkan circle dan pertemanan aja. Jadi gue merekrut 3-4 orang aja awalnya untuk bisa membantu kita dalam membuat ide YouTube Rewind Lampung. Sampai akhirnya dari bulan Agustus, September, Oktober itu kita ngelakuin ya brainstorming, terus koordinasi sama para kru lainnya, mencari kru, cari lokasi, terus cari duit apalagi. Karena apa? Karena memang di 2021 ini kita nol budget. Karena sebelum kita produksi itu ya kan, itu mesti ada proses lagi gitu. Bagaimana caranya di scene itu bisa terrealisasikan. Itu kan banyak prosesnya, nggak sekedar langsung kamera roll action gitu. Tapi gimana kita caranya masuk ke situ, akses ke situ. Menurut kita 2021 ini konsep YouTube Rewind-nya itu benar-benar gila banget, keren banget, dan kita optimis ini bakal keren banget. Makanya kita butuh biaya yang lumayan cukup besar. Sampai akhirnya kita bikin proposal dan ngajuin kemana-mana, ditolak. Untungnya gue punya kenalan yang kerja di ACT, dan ACT itu banyak mitra usaha-usaha usaha-usaha makanan gitu. Dan alhamdulillah setelah gua datang ke sana disambut dengan baik. Mereka mau ngebantu buat ngajakin mitra-mitranya jadi support konsumsi talent dan para kru. Kita respect sama orang-orang yang punya UKM dan punya bisnis kuliner yang ada di Provinsi Bandar Lampung ini. Kayak mereka walaupun di masa pandemi ini masih bisa support kita untuk masalah konsumsi dan venue ini yang sangat penting juga, karena itu menunjang kita mengapa background yang tahun ini nggak asal-asalan, karena kita memang pengennya maksimal aja. Kesulitan apa aja yang pastinya dalam Rewind ini kita melibatkan banyak orang. Kesulitan yang pertama pasti waktu, nyocokin jadwal. Terus properti segala macam sih udah aman sih. Waktu aja menurut gua. Kadang meeting online kan gua admin officer, maksudnya ngurusin tim urusan time management untuk meeting. Kita itu meeting malam, kadang-kadang teman-teman juga ada yang meeting sambil jalan gitu kan. Jadinya hanya demi mengejar konsep dan mencapai target, kita meeting tuh di mana-mana gitu kan. Kadang susah buat kayak ngehubungin talent karena mereka juga mungkin ada kesibukan, susah ngebagi waktu. Sedangkan kita kadang-kadang pengen udah nentuin tanggal syutingnya dan mereka nggak bisa, jadi harus diundur kayak gitu. Itu aja sih. Untuk BTS sendiri kan harus tiap hari ada yang di-up gitu, dan juga BTS fotografer itu nggak ada foto untuk diri sendiri. Kan tiap hari itu ada kayak sponsor makanan tuh ya, jadi harus ngejar setiap produk yang masuk tuh di foto sih. Harus ngambil momennya harus tepat ketika udah lewat, dan gue nggak bisa ngambil momen itu lagi. Itu dapetnya cuman 1 detik mungkin ya, cuman drone gue sempet nyangkut. Karena gue baru pertama kayak jadi gaffer di sini, kita memanfaatkan alat yang seadanya kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita gimana cara ngakalinnya dengan alat-alat yang seadanya untuk hasil gambar yang maksimal. Itu sebenarnya. Di post pro ini gue cuma kasih waktu sekitar 2 minggu ya, yang kayaknya itu lumayan kurang untuk semua yang harus dikasih efek-efeknya. Scene akhir itu agak lumayan susah juga sih, yang di laut, di pantai itu, karena volley sama sound effect-nya itu banyak. Tapi overall nikmatin aja sih prosesnya. Untuk scene yang menurut gue cukup sulit itu sebenarnya adalah scene Welcome to Indonesia. Karena scene Welcome to Indonesia itu prosesnya ada banyak. Yang pertama adalah kita harus bedah lirik dulu. Kita ngelakuin brainstorming juga, kita ngebahas tentang liriknya ini mau kayak mana, apakah lirik ini bakal nyinggung beberapa pihak atau enggak. Akhirnya kita udah sepakat bahwa liriknya adalah seperti yang udah ditampilkan. Lalu proses kedua adalah proses take vokal. Jadi vokal yang kalian dengerin itu adalah memang murni dari orang yang nyanyi secara visual itu, yaitu KJ Official dan juga Muhammad Siddiq. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah
pemilihan tempat, karena pemilihan tempat ini paling sulit. Kita mencari tempat yang perkampungan dan biasanya gang dalam perkampungan itu bakal menjadi lalu lalang kendaraan yang lain. Jadi kita memilih gang buntu, dan gang buntu juga nggak sekedar gang buntu. Kita memang pengennya yang gang buntu, tetapi memang gang itu dikuasai atau kita memilih akses untuk menguasai tempat itu. Dan kebetulan ayah dari Buruk adalah ketua RT dari gang tersebut. Jadi kita bisa memenuhi scene yang itu. Dan untuk blockingan itu bakal susah karena seluruh talent yang ada di situ harus syuting dalam waktu yang sama. Jadi kita nggak bisa ngakalin gambar. Jadi menurut gue itu scene yang paling susah di YouTube Rewind Lampung 2021. Banyak sih, banyak. Yang paling berkesan karena sulit untuk pengambilan ngeteknya itu quarantine from home. Kenapanya mungkin? Alasannya karena itu sekali take doang. Pokoknya gimana yang jelasinnya susah banget sih itu kalau menurut gua, karena konsep video one take itu kayak gak kebayang aja awalnya, gak kebayang sampai akhirnya terlaksana dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Siap-siap. Siap. 1, 2, 3, pagi. Yuk, udah. Udo masuk. Ya guys, buruan guys. Siap ya Kak Balkis. Siap. 1, 2, 3, masuk Kak Balkis. Hai, siapa mau pizza? Yuk ambil semua dulu. Yuk. 1, 2, 3, lihat kamera. Oke, mantap. Cut. Kalau boleh cerita sedikit, gue jelasin dulu. Itu gue dapat referensi dari filmnya Kidding. Itu jadi kita one shoot tapi berubah-berubah periode waktunya. Jadi kalau di Rewind ini, itu maksudnya selama pandemi itu kita hanya di rumah, melewati waktu demi waktu dan melewati tren demi tren. Kayak yang pertama itu ada Ikatan Cinta, ada Dalgona ya kan. Kalau kalian notice itu kalendernya udah ganti, hiasan dindingnya udah ganti, dan itu ke TikTok. Terus periode ketiga kalendernya ganti lagi, itu ada scene limo pizza. Itu kan menandakan waktunya sudah lama-lama. Sama editing paling susah tuh transisi kaca. Transisi kaca, kalau kalian tahu scene opening itu kan ada yang buka kaca. Itu susah. Kita ngepasin timing, terus kita ngepasin movementnya, terus di ini lagi apa sih namanya corner pin segala macem, kita texturing agar terlihat serealistis mungkin, walaupun hasilnya kurang memuaskan juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Tahun ini scene terbaik menurut gue, scene terbaik tahun ini tuh yang TikTok dance. part TikTok the best. Kalau yang bikin merinding jujur Squid Game. Squid Game waktu part Fly to the Moon play itu gue suka banget itu, karena kan biasanya remake itu jelek ya, maksudnya biasanya remake nggak sesuai ekspektasi, itu kan kita remake gitu. Nah itu sip, bagus remake-nya. Gue paling suka ya scene Sweet Escape. Itu pas di pantai sih gue. Itu pecah banget sih. Bukan berarti ada guanya enggak, cuman maksudnya emang rame gitu lah. Pokoknya berkesan banget sih menurut gue. Walaupun ketika shoot dalam keadaan lapar banget dan panas banget, jadi agak moodnya turun, tapi ya menurut gue itu seru aja sih, kita 8 jam ke jalan ke sana. Mana ada tragedi kan segala macem. Ada mobil Aspata, ya patah kunci. Dan menurut gua pemilihan Babang Tampan di akhir itu sebuah keputusan yang tepat untuk kita, karena itu mengagetkan semua orang ternyata ketika nobar kemarin. Harapan gue untuk Rewind berikutnya semangat aja ya. Selamat menikmati masa pusing kalian, masa overthinking kalian. Semoga akan lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih berkesan. Hubungan antar kru itu nggak cuma terjalin pada saat produksi doang, tapi setelahnya juga tetap terjalin. Kalian harus banget
bagus hasilnya. Ya memang harus bagus ya, nggak mungkin nggak boleh nggak bagus ya, harus bagus. Bahkan kalau bisa kalian harus lebih dari 2021. Tapi gue bukan yang ngasih tekanan, tapi gue yakin kalian bisa lebih bagus dari 2021. Dari segala aspek lah pokoknya gitu. Jadi project ini benar-benar bukan project main-main gitu. Set. Jadi gue yakin optimis lebih oke. Ya. Gue yakin pasti kamu orang bisa. Yakin pasti. Karena kalau kita udah bisa, kalian bisa tanya-tanya ke kita bisa konsultasi. Ada orang-orang legend di sini. Jangan terlalu terbebani dengan apa yang udah dilihat di 2021, karena pasti teman-teman dari 2021 bakal turun tangan ngebantu, karena YouTube Rewind ini sendiri bukanlah project dari kita aja. Jadi YouTube Rewind Lampung adalah project dari seluruh konten kreator yang ada di Lampung. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab yang sama, dan tugas kita adalah mendukung Fikri Fox biar bisa bikin YouTube Rewind Lampung 2022 lebih bagus daripada yang ini.